Terkait Nasdem, temuan survei sementara mencatat bahwa pasca deklarasi Anies sebagai calon presiden cenderung tidak memberi efek elektoral bagi partai itu. Justru ada kecenderungan pemilik Nasdem hengkang dari Nasdem mengikuti gelombang arus mundur. Survei terbaru, Partai Nasdem langsung nyungsep terjun bebas di bawah ambang batas. Terkait Nasdem, paparnya, temuan survei sementara mencatat bahwa pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden cenderung tidak memberi efek elektoral bagi partai itu. Justru ada kecenderungan pemilih Nasdem hengkang dari Nasdem mengikuti gelombang arus mundur. Survei terbaru, Partai Nasdem langsung nyungsep terjun bebas di bawah ambang batas. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Resiko politik yang harus diemban oleh Surya Paloh dan jajaran Nasdem karena keberaniannya mencalonkan. Survei LSP PDIP tertinggi, Nasdem di bawah ambang batas parlemen. Diangkat oleh CNN, hasil survei Lingkaran Suara Publik atau LSP mencatat bahwa PDI Perjuangan menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi. Di sisi lain, elektabilitas Nasdem berada di bawah ambang batas parlemen. Direktur Riset dan Kajian LSP Indra Nurhayati menjelaskan PDI Perjuangan mencatat elektabilitas sebesar 22,1%. Kemudian disusul oleh Gerindra dengan 19,3%, Demokrat 8,1%, Golkar 7,8%, TKP 7,1%, PKS 5,6%, dan Nasdem 3,9%. Artinya apa? Nasdem di bawah 4%, di bawah ambang batas yang ditentukan, dengan 3,3% untuk sementara masih dapat melewati elektabilitas P3 dan PAN, kata Indra Nuryadi. Dalam pemaparan secara daring pada hari Sabtu kemarin, dilansir oleh CNN Indonesia. Terkait Nasdem, paparnya, temuan survei sementara mencatat bahwa pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden cenderung tidak memberi efek elektoral bagi partai itu. Justru ada kecenderungan pemilik Nasdem hengkang dari Nasdem mengikuti gelombang arus mundur. Para pengurus Nasdem pusat dan beberapa provinsi di kabupaten kota pendukung Anies pun menolak pencapaiannya oleh Nasdem. Survei ini dilakukan pada periode 1 hingga 10 Oktober 2022. Dengan jumlah dan sebaran sampel 1.230 sampel dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Kriteria sampel sendiri berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Jadi surveinya masih sangat baru ya, tanggal 1 sampai 10 Oktober, sangat baru. Survei terbaru, ya sekali lagi harus menanggung resiko pahit, menanggung konsekuensi pahit atas keputusan politiknya Surya Paloh. Berani membuat keputusan politik, berani menanggung resiko. Hanya persoalannya adalah apakah kepentingan Surya Paloh, baik kepentingan pribadi, kepentingan politik sejalan dengan kepentingan para pengurus, otoritas untuk membuat keputusan, mau dilanjutkan atau mau muncul. Nasdem itu juga otoritas. Anda mau meneruskan mencalonkan Anies, pasukan otoritas Partai Nasdem. Waktu masih lama ini, baru belum lama. Ya, belum ada 1 bulan, keputusan deklarasi Anies sudah langsung terjun bebas. Sementara itu, survei nasional Bank Kompas mencatat sebanyak 49,5 responden menilai deklarasi Anies sebagai calon presiden 2024 yang diusung Nasdem turut menaikkan elektabilitas partai itu. Ya, karena survei itu walaupun tidak mutlak benar, tapi kalau survei itu objektivitas, biasanya mendekati hal yang benar. Oke, surveinya Kompas ini, survei itu dilakukan terhadap 58 responden. Survei itu dilakukan terhadap 58 responden dari 34 provinsi di Indonesia pada 4 sampai 6 Oktober 2022.
Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Bank Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Dengan tingkat kepercayaan 95% dari hasil survei Litbang Kompas menyimpulkan Nasdem bakal memperoleh suara lebih banyak. Itu mendeklarasikan Anies sebagai capres pada 3 Oktober. Lalu sebanyak 49,5% yakin suara Nasdem akan naik. Tulis hasil survei tersebut yang diakses pada hari Senin 10 Oktober. Resiko politik yang harus diemban oleh Surya Paloh dan jajaran Nasdem karena keberaniannya mencalonkan. Survei LSPP DIP tertinggi, Nasdem di bawah ambang batas parlemen. Diangkat oleh CNN, hasil survei lingkaran suara publik atau LSP mencatat bahwa PDI Perjuangan menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi. Di sisi lain, elektabilitas Nasdem berada di bawah ambang batas parlemen. Direktur Riset dan Kajian LSP Indra Nurhayati menjelaskan PDI Perjuangan mencatat elektabilitas sebesar 22,1%. Kemudian disusul oleh Gerindra dengan 19,3%, Demokrat 8,1%, Golkar 7,8%, TKP 7,1%, PKS 5,6%, dan Nasdem 3,9%. Artinya apa? Nasdem di bawah 4%, di bawah ambang batas yang ditentukan, dengan 3,3% untuk sementara masih dapat melewati elektabilitas P3 dan PAN, kata Indra Nuryadi. Dalam pemaparan secara daring pada hari Sabtu kemarin, dilansir oleh CNN Indonesia. Terkait Nasdem, paparnya, temuan survei sementara mencatat bahwa pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden cenderung tidak memberi efek elektoral bagi partai itu. Justru ada kecenderungan pemilik Nasdem hengkang dari Nasdem mengikuti gelombang arus mundur. Para pengurus Nasdem pusat dan beberapa provinsi di kabupaten kota pendukung Anies pun menolak pencapaiannya oleh Nasdem. Survei ini dilakukan pada periode 1 hingga 10 Oktober 2022. Dengan jumlah dan sebaran sampel 1.230 sampel dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Kriteria sampel sendiri berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Jadi surveinya masih sangat baru ya, tanggal 1 sampai 10 Oktober, sangat baru. Survei terbaru, ya sekali lagi harus menanggung resiko pahit, menanggung konsekuensi pahit atas keputusan politiknya Surya Paloh. Berani membuat keputusan politik, berani menanggung resiko. Hanya persoalannya adalah apakah kepentingan Surya Paloh, baik kepentingan pribadi, kepentingan politik sejalan dengan kepentingan para pengurus, otoritas untuk membuat keputusan, mau dilanjutkan atau mau muncul. Nasdem itu juga otoritas. Anda mau meneruskan mencalonkan Anies, pasukan otoritas Partai Nasdem. Waktu masih lama ini, baru belum lama. Ya, belum ada 1 bulan, keputusan deklarasi Anies sudah langsung terjun bebas. Sementara itu, survei nasional Bank Kompas mencatat sebanyak 49,5% responden menilai deklarasi Anies sebagai calon presiden 2024 yang diusung Nasdem turut menaikkan elektabilitas partai itu. Ya, karena survei itu walaupun tidak mutlak benar, tapi kalau survei itu objektivitas, biasanya mendekati hal yang benar. Oke, surveinya Kompas ini, survei itu dilakukan terhadap 58 responden. Survei itu dilakukan terhadap 58 responden dari 34 provinsi di Indonesia pada 4-6 Oktober 2022. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Bank Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap Indonesia tanah air